Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai proses penyusunan formasi dan faktor-faktor penyusunan formasi. Dan untuk proses penyusunan formasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, analisis jabatan, perkiraan persediaan pegawai, dan yang terakhir itu ada penghitungan kebutuhan pegawai. Analisis jabatan merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan suatu organisasi maupun tata laksana itu sendiri. Dan untuk perkiraan persediaan pegawai, itu merupakan jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki oleh suatu satuan organisasi pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada penghitungan kebutuhan pegawai. Dan untuk penghitungan kebutuhan pegawai dalam suatu instansi, itu harus wajib melakukan analisis beban kerja. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis jabatan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa pengertian dari analisis jabatan adalah suatu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan organisasi maupun tata laksana. Dan untuk menganalisis jabatan, itu harus berdasarkan pada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan. Dan untuk prosedur analisis jabatannya itu ada 2. Yang pertama, pembentukan tim pelaksana analisa jabatan. Dan syarat maupun ketentuannya itu harus sesuai dengan peraturan tersebut. Dan yang kedua ada kegiatan analisa jabatan. Untuk kegiatan analisa jabatan itu ada 2. Yang pertama, pengumpulan data. Yang dimana pengumpulan data itu proses mendapatkan data dan fakta dari pemegang jabatan, para pimpinan, narasumber, serta sumber lainnya tentang program dan laporan pekerjaan, visi misi organisasi, struktur, serta informasi kepegawaian lainnya. Yang kedua ada penyusunan informasi jabatan, yang dimana itu memerlukan 3 data. Yang pertama, uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan. Selanjutnya kita bahas mengenai penyusunan informasi jabatan. Yang pertama itu ada uraian jabatan. Untuk uraian jabatan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, nama jabatan. Untuk nama jabatan itu sendiri merupakan sebutan yang bersifat singkat untuk mengidentifikasikan suatu jabatan, yang dimana syarat dari nama jabatan itu sendiri harus ringkas, artinya tidak boleh panjang, menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata sambung seperti dan. Jelas, artinya dapat memberikan pengertian yang tepat bagi pembaca atau teman berbicara. Dan yang terakhir itu ada rumusan kata diambil dari kata-kata dalam hakikat analisis jabatan yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, contoh nama jabatannya adalah operator komputer. Dan untuk kode jabatan, itu merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan pengadministrasian jabatan. Misal, kode jabatan dari operator komputer itu adalah 01. Dan yang ketiga ada ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan merupakan ringkasan dari uraian tugas yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. Dan penyusunan ikhtisar itu harus memenuhi kriteria yang dimana apa yang dikerjakan, sebutkan pula objek yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, mengapa tugas itu harus dikerjakan. Misal, contoh ikhtisar jabatannya adalah operator komputer. Dan yang keempat itu ada uraian tugas. Untuk uraian tugas merupakan suatu paparan atas semua jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. Sehingga tugasnya itu harus ditulis dengan singkat dan jelas. Serta disusun secara berurutan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan. Dan yang kelima itu ada bahan kerja, yang dimana bahan kerja merupakan data orang benda yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan suatu masukan untuk diproses dengan tindak kerja atau tugas menjadi hasil kerja. Bisa kita lihat bahwa contohnya adalah bahan kerja operator komputer.
Yang pertama, bahan kerjanya adalah kertas cetak, yang dimana penggunaan dalam tugas kertas cetaknya itu adalah untuk mencetak konsep surat atau memo. Dan yang kedua, tinta atau pita. Itu kegunaan dalam tugas adalah untuk mencetak konsep surat atau memo, dan yang terakhir ada disposisi atau perintah atasan, itu untuk petunjuk kerja. Dan yang keenam itu ada perangkat kerja, yang dimana perangkat kerja merupakan sarana yang dapat berupa mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Dan untuk contoh perangkat kerjanya adalah harus ada seperangkat komputer, yang dimana itu untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan, dan harus ada ATK, yang dimana itu untuk menunjang pelaksanaan tugas itu sendiri. Dan yang ketujuh itu ada hasil kerja. Hasil kerja merupakan suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas yang menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu. Sehingga hasil kerja itu bisa bersifat manajerial ataupun non-manajerial. Untuk hasil manajerialnya itu berupa petunjuk kerja, pembagian tugas, dan koordinasi kerja. Sedangkan untuk hasil non-manajerialnya itu diperoleh dalam melaksanakan tugas, teknis, atau tugas lain yang tidak berhubungan dengan bawahan. Contoh dari hasil kerja dalam operasi komputer. Yang pertama, perawatan file, dan jumlah satuannya itu ada 100, dan waktu yang diperlukannya itu adalah 60 menit. Dan yang kedua ada perawatan komputer, dan jumlah satuannya itu ada 12, dan waktu yang diperlukan untuknya itu ada 120 menit. Dan yang kedelapan itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu dengan segala resikonya. Contoh dari tanggung jawab dalam operator komputer adalah keakuratan hasil tikan atau pengetikan sesuai dengan standar pengetikan itu sendiri, menjaga file dan komputer dari kerusakan, dan yang lain-lain. Dan yang kesembilan, ada wewenang, yang dimana wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas. Contoh wewenang operator komputer, yaitu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik dan menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan. Dan yang ke-10 adalah korelasi jabatan, yang dimana korelasi merupakan suatu hubungan kerjasama antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya, ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan. Dan untuk hubungan dari korelasi jabatannya itu sendiri, itu bisa dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Contohnya, korelasi jabatan operator komputer, yang dimana jabatan dari Kasubang atau Ketua Subbagian Kepegawaian dan Jabatan, dan unit kerjanya adalah Biro Kepegawaian dalam hal pelaksanaan tugas dan pelaporan. Dan yang ke-11 itu ada kondisi lingkungan kerja. Untuk kondisi lingkungan kerja itu adalah kondisi yang di dalam dan di sekitar pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan, berupa pengolahan bahan kerja dengan peralatan kerja menjadi hasil kerja. Untuk kondisi lingkungannya kerja itu meliputi aspek keadaan tempat kerja, udara, suhu, cahaya, suara, getaran, dan letak. Contohnya adalah kelelahan, contohnya itu ada tempat kerja, dan untuk tempat kerjanya itu ada harus dalam ruang tertutup dan keadaan ruangannya itu harus kering, tidak boleh basah. Dan yang terakhir itu ada risiko bahaya. Untuk risiko bahaya itu merupakan kejadian atau keadaan terburuk yang dapat dialami pegawai sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan. Contoh risiko bahaya pada operator komputer adalah dalam fisik atau mental, yaitu kelelahan pada otot mata, sehingga
Penyebabnya, menatap layar komputer dalam jangka waktu yang lama itu akan mata menjadi lelah. Dan yang kedua ada kejenuhan, yang dimana itu melakukan pekerjaan yang sama setiap hari dan menjadi resiko bahaya tersendiri bagi pegawai tersebut. Setelah kita membahas mengenai uraian jabatan, yang kedua itu ada syarat jabatan. Untuk syarat jabatan, yang dimana syarat jabatan itu merupakan suatu kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Dan untuk syarat jabatan itu ada pangkat atau golongan ruang. Pangkat atau golongan ruang merupakan pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Misal, contoh pangkat atau golongan ruang pada ruang operator komputer adalah pengaturan muda 2B. Dan untuk pendidikan, itu adalah pendidikan formal, minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Contoh pendidikan pada operator komputer itu minimal adalah SLTA. Dan yang ketiga itu ada kursus atau diklat. Kursus atau diklat ini merupakan pendidikan dan latihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaan itu sendiri. Contoh diklat pada operator komputer adalah diklat komputer atau kursus sesuai dengan komputer. Yang keempat itu ada bakat kerja. Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari dan memahami beberapa tugas atau pekerjaan. Misal, bakat kerja pada operator komputer yaitu intelijensia, ketelitian, dan harus kecepatan jari. Dan yang kelima ada pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja itu, yang dimana diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang tidak diperoleh dari pelatihan, tetapi dari masa kerja sebelumnya atau dari pengalaman yang sudah didapatkan pada pekerjaan yang sebelumnya. Contoh pengalaman kerja pada operator komputer yaitu 1 tahun bekerja di bidang pengetikan, sehingga sudah memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Yang keenam ada pengetahuan kerja. Untuk pengetahuan kerja merupakan hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh pegawai dalam pemecahan masalah, daya cipta, serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Dan yang ketujuh ada keterampilan kerja. Untuk keterampilan kerja itu tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional pegawai dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Misalnya keterampilan kerja pada operator komputer, yaitu keterampilan mengetik, teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, keterampilan mencetak file. Dan yang kedelapan ada temperamen kerja. Untuk temperamen kerja, syarat kemampuan penyesuaian diri yang harus dipenuhi pegawai sesuai dengan sifat pekerjaan. Misal temperamen kerja pada operator komputer yaitu rutinitas itu sendiri. Setelah membahas uraian jabatan, syarat jabatan, dan yang terakhir itu ada peta jabatan. Yang dimana peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi. Dan untuk jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi negara. Dan untuk jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya itu disyaratkan dengan angka kredit. Kemudian penyusunan informasi jabatan yang kedua adalah perkiraan persediaan pegawai. Perkiraan persediaan pegawai adalah jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki oleh suatu satuan organisasi pada waktu tertentu.
Sementara itu, perkiraan persediaan pegawai tahun berikutnya dihitung atas dasar jumlah pegawai yang ada dikurangi dengan jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun dalam tahun yang bersangkutan. Untuk langkah-langkah menetapkan persediaan pegawai, ada beberapa cara. Yang pertama, menyusun daftar susunan jabatan. Untuk menyusun daftar susunan jabatan itu meliputi nama jabatan, ikhtisar jabatan, dan syarat jabatan. Misalnya, tabel bisa kita lihat dalam tabel 1, daftar susunan jabatan, dan unit kerjanya itu adalah bagian kepegawaian. Untuk nama jabatan sendiri adalah Kepala Bagian Kepegawaian, ikhtisar jabatan atau penjelasan dari jabatan adalah memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepegawaian, dan untuk syarat jabatannya itu harus pendidikan S1 Psikologi, diklat kepemimpinan, pengalaman menduduki jabatan eselon 4, keahlian perencanaan SDM, dan keterampilan dalam komunikasi. Dan yang kedua ada menyusun daftar pegawai. Untuk menyusun daftar pegawai menurut jabatan itu ada nama jabatan dan data pegawai. Bisa kita lihat dari contohnya adalah Ketua Bagian Kepegawaian, nama dari data pegawainya adalah Dr. Andes Heri, tahun pengangkatan 1988, pensiun 2020, pendidikannya S2, diklat PIM 3, pengalaman jabatannya adalah Ketua Subbagian, keahliannya manajemen SDM, dan keterampilannya adalah komunikasi. Langkah selanjutnya adalah membuat perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi serta mutase untuk mengetahui kemungkinan perubahan posisi pegawai dalam jabatan. Bisa kita lihat dalam membuat perubahan komposisi pegawainya itu ada nama jabatan, pegawai yang ada, pensiun, promosi, dan mutasi. Bisa kita lihat dari contohnya. Dan yang terakhir itu ada membuat perkiraan persediaan pegawai. Untuk membuat perkiraan persediaan pegawai itu dibuat untuk waktu dalam 2 sampai dengan 5 tahun yang ditentukan tanpa mencantumkan pegawai yang pensiun. Jadi hanya pegawai yang ada dan untuk persediaan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, bisa kita lihat dalam contohnya ada Ketua Bagian Kepegawaian dan staf administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir dalam penyusunan informasi jabatan adalah penghitungan kebutuhan pegawai. Untuk melakukan penghitungan pegawai, setiap instansi wajib melakukan analisis beban kerja. Seperti telah disampaikan sebelumnya, analisis jabatan lebih bersifat kualitatif, sedangkan analisis beban kerja itu lebih bersifat kuantitatif. Oleh sebab itu, untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai dari suatu organisasi, analisis beban kerja menjadi dasar pertimbangan. Analisis beban kerja dapat dilakukan dengan mengadakan perhitungan beban kerja, yaitu suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditentukan. Ada beberapa aspek dalam penghitungan beban kerja, yang dimana itu ada pendekatan hasil kerja. Untuk pendekatan hasil kerja, ini menghitung informasi dengan mengidentifikasikan beban kerja dari hasil kerja jabatan. Untuk metode ini itu digunakan pada jabatan hasil kerja fisik. Untuk rumusnya itu sendiri adalah beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata kemudian dikali 1 orang. Contoh, jabatannya pengetik surat, hasil kerjanya hasil tikan atau pengetikan, beban kerjanya 100 lembar hasil tikan, standar kemampuan rata-rata pengetik 56 lembar per hari, dan jumlah kebutuhan pegawainya adalah 100 lembar dibagi dari 56 lembar dikali 1 orang, yang dimana 1,8 orang atau dibuatkan menjadi 2 orang.
Dan yang kedua ada objek kerja. Objek kerja merupakan objek yang dilayani oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, pendekatan objek kerja digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada jumlah objek yang dilayani oleh pegawai bersangkutan. Misalnya, objek pekerjaannya adalah sebagai seorang resepsionis dan objek kerjanya adalah tamu. Rumus dari objek kerja adalah objek kerja dibagi standar kemampuan rata-rata dikali satu orang. Contoh, jabatannya adalah resepsionis, objek kerjanya tamu, beban kerjanya 100 orang tamu per hari. Standar kemampuan resepsionis adalah 50 orang tamu per hari. Jumlah kebutuhan jabatan resepsionis 100 orang tamu dibagi 50 orang tamu dikali 1 orang, sehingga dalam satu hari itu harus ada 2 orang resepsionis. Dan yang ketiga itu ada peralatan kerja. Peralatan kerja digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada adanya peralatan kerja, misalnya sopir atau pengemudi. Rumus dari peralatan kerja adalah peralatan kerja dibagi rasio penggunaan alat kerja dikali satu orang. Contoh, satuan alat kerjanya adalah mobil dinas, jabatannya adalah pengemudi, jumlah alat adalah 10 mobil dinas, rasio penggunaan alat kerjanya 1 pengemudi harus 1 mobil dinas. Jumlah kebutuhan pengemudi adalah 10 mobil dinas dibagi 1 mobil dinas dikali 1 orang, sehingga dibutuhkan 10 pengemudi dalam 10 mobil dinas. Dan terakhir itu ada tugas per tugas jabatan, yang dimana tugas per tugas jabatan ini untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya bersifat abstrak atau beragam. Hasil beragam yang dimaksud adalah hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya, seperti terdapat pada pekerjaan pengadministrasian umum. Pendekatan tugas per tugas jabatan membutuhkan beberapa data informasi, yaitu uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas, waktu penyelesaian tugas, dan jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Rumus dari tugas per tugas jabatan adalah waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif dikali satu orang. Misalnya jabatannya adalah administrasi umum. Uraian tugas dalam administrasi umum yang pertama ada mengonsep surat. Beban kerjanya 20 surat per hari. Dan untuk menyelesaikannya itu ada 10 menit per surat. Dan waktu pengetikannya itu dalam satu surat ada 200 menit. Dan begitu pun contoh yang lainnya. Sehingga jumlah waktu pengetikan itu dibutuhkan dalam sehari itu 700 menit. Dan sedangkan waktu kerja efektif dalam pegawai adalah 5 jam atau 300 menit. Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan administrasi umum adalah 700 menit dibagi 300 dikali 1 orang, sama dengan 2,3 atau 2 orang dalam per hari. Selanjutnya ada faktor-faktor penyusun formasi. Sebenarnya ada beberapa banyak faktor-faktor untuk melakukan penyusun formasi, tetapi ada 4 faktor terpenting dalam melakukan penyusun formasi. Yang pertama, jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan merupakan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Contoh, mengetik data, mengarsip surat, memperbanyak dokumen, merawat pasien di rumah sakit, membuat produk, dan yang lain-lain. Untuk jenis-jenis pekerjaannya itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan yang bersifat umum. Untuk pekerjaan jenis ini itu hampir selalu ada di setiap organisasi maupun perusahaan, dan itu dalam bidang apapun. Contoh, mengetik data, mengelola keuangan, mengelola pegawai, memasukkan barang, atau pekerjaan lain yang bersifat administrasi atau yang bersifat penunjang. Dan yang kedua ada pekerjaan yang bersifat teknis. Untuk pekerjaan jenis ini tidak selalu ada di setiap perusahaan, bergantung pada jenis usahanya. Contoh, di rumah sakit ada pekerjaan merawat pasien dan mengobati pasien, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak ada di sekolah. Pekerjaan yang ada di sekolah hanya mengajar dan mendidik peserta didik. Dan yang kedua ada sifat pekerjaan. Sifat
pekerjaan itu mempengaruhi formasi pegawai. Biasanya dilihat dari jam waktu kerja, ada juga pekerjaan yang dapat dikerjakan pada jam kerja maupun selama 24 jam penuh. Contoh dari sifat pekerjaannya adalah mengetik surat, menyimpan dokumen atau pekerjaan ketatausahaan dapat dilaksanakan pada jam kerja dari pagi hingga petang. Akan tetapi, untuk pekerjaan di rumah sakit seperti merawat pasien, petugas pemadam kebakaran, atau petugas satuan keamanan Satpam harus dilaksanakan 24 jam. Hal ini tentu dapat mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan. Dan yang ketiga ada perkiraan kapasitas pegawai. Untuk perkiraan kapasitas pegawai itu merupakan kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Contoh, dalam satu hari, rata-rata ada 100 surat yang masuk, sedangkan seorang pegawai dapat memproses surat sampai 50 surat sehari, sehingga dibutuhkan 2 orang pegawai untuk menangani surat. Bagaimana jika suatu organisasi dalam sehari rata-rata hanya menerima 10? Hal ini menandakan bahwa satu orang pegawai masih memiliki banyak waktu tersisa dalam satu hari. Untuk hal demikian, pegawai tersebut tidak hanya menangani surat, tetapi juga mengerjakan tugas yang lainnya, misalnya pekerjaan pengetikan dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga merupakan yang paling penting, yang dimana alat untuk mencapai tujuan sehingga dapat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu itu adalah dari struktur organisasi tersebut. Jika organisasi semakin berkembang karena semakin banyak pihak yang menggunakan jasa, itu semakin banyak juga dibutuhkan pegawai untuk melayani konsumen. Begitupun sebaliknya, jika perkembangan organisasi semakin menurun, jumlah pegawai juga akan perlu dikurangi. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini mengenai proses penyusunan formasi dan faktor-faktor penyusunan formasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami, dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.